Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang investasi perusahaan Honda Jepang di Thailand. Yang pertama-tama, mari kita lihat kepada negara Jepang itu sendiri. Di sini negara Jepang merupakan salah satu pusat utama produksi kendaraan bermotor. Perusahaan yang terkenal di negara Jepang adalah Honda, yang seperti kita tahu sudah sangat menyebar luas hingga ke luar negeri. Contohnya seperti ke Thailand. Terdapat 248 dealer resmi perusahaan Honda yang menyebar di 156 kota di Thailand. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di Jepang itu memiliki sektor manufaktur. Nah, salah satu sektor manufaktur terbesar di Jepang adalah motor vehicles, trailers, semi trailers yang besarnya itu sampai 21,4% dari sektor manufaktur di Jepang. Nah, kita bisa tahu bahwa perusahaan otomotif yang ternama di Jepang itu sudah banyak yang terkenal, seperti Honda, Toyota, Suzuki, yang sudah meluas terutama di daerah Asia Tenggara seperti Thailand. Nah, sumber yang kita dapat ini dari situs Unido. Situs Japan Automobile Manufacturers Association atau JAMA menunjukkan tren valuasi pada ekspor kendaraan bermotor sebagai berikut yang ada di gambar PowerPoint. Yang dijelaskan bahwa terjadi tren penurunan beruntun dari tahun 2019 hingga tahun 2020, di mana terjadi penurunan sekitar 5,6% pada tahun 2019, dan tren tersebut tidak bertambah baik, di mana terjadi penurunan sebesar 11,1% di tahun 2020. Di mana pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi dari berbagai negara yang memberikan pengaruh terhadap permintaan negara-negara terhadap kendaraan otomotif. Akan tetapi, terdapat tren pertumbuhan sekitar 17% pada tahun 2021 yang disebabkan oleh berbagai pemulihan terhadap aktivitas ekonomi, sehingga berbagai negara terjadi penumbuhan permintaan terhadap kendaraan otomotif. Thai Honda Company Limited merupakan salah satu produsen dan distributor sepeda motor Honda dan mesin serbaguna Honda Jepang di Thailand yang dimulai pada tahun 1965 dengan nama Thai Honda Manufacturing, yang merupakan produsen sepeda motor Honda di Thailand yang berbasis di Samrong, Thai Provinsi Samut Prakan, namun dipindahkan ke pabrik baru di kawasan industri Lat Krabang untuk mengefisienkan produksi. Selain itu, dapat dilihat di bagian ini bahwasanya pada tanggal 31 Maret tahun 2021, Thai Honda Manufacturing Co. Ltd. melakukan merger dengan EP Honda Co. Ltd. Nah, lalu pada tanggal 1 Juni tahun 2022, Thai Honda Manufacturing Co. Ltd. telah mengubah namanya menjadi Thai Honda Co. Ltd. untuk menyesuaikan dengan model bisnis perusahaan yang merupakan produsen sekaligus distributor sepeda motor Honda dan mesin serbaguna Honda di Thailand. Investasi Honda di Thailand. Pada tahun 2014, Honda melakukan investasi sebanyak 4,3 juta US dollar ke Thailand. Lalu pada tahun 2017, Honda kembali melakukan investasi sebanyak 48,8 juta US dollar untuk mendirikan proving ground dengan 8 jalur pengujian baru yang mencakup 800.000 meter persegi. Hal ini membuat Thailand menjadi salah satu dari 3 negara yang memiliki proving ground milik Honda setelah Jepang dan AS. Kebijakan investasi Thailand. Di Thailand terdapat suatu badan, yaitu Badan Promosi Investasi Thailand. Nah, badan ini memberikan kebijakan yang mampu mendorong investasi asing di Thailand dan memberikan insentif bagi investor. Mereka menawarkan paket insentif yang dapat menguntungkan perusahaan Honda. Kebijakan-kebijakan tersebut yaitu yang pertama, penangguhan pajak. Dalam penangguhan pajak ini, penghasilan perusahaan seperti pajak impor untuk mesin dan peralatan dan pengurangan pajak penghasilan karyawan. Kebijakan yang kedua yaitu pengembangan infrastruktur yang masif dan mendirikan kawasan industri yang berkembang pesat, sehingga memungkinkan perusahaan Honda ini untuk memanfaatkan infrastruktur yang ada seperti jaringan transportasi yang baik dan fasilitas logistik yang memadai. Kebijakan yang ketiga yaitu pemberian program pelatihan kerja. Hal ini dilakukan agar di Thailand memiliki populasi yang terlatih dengan tenaga kerja yang terampil dan terdidik, sehingga memberikan akses yang besar kepada Honda terhadap sumber daya manusia yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan produksi dan pengabdian mereka. Selain itu, kebijakan investasi di Thailand ada akses pasar ASEAN, di mana kebijakan itu tuh memberikan akses yang mudah ke pasar regional yang besar, sehingga diharapkannya perusahaan Honda ini menjadikan Thailand sebagai basis untuk memproduksi kendaraan kendaraan dan suku cadang yang dapat didistribusikan ke negara-negara ASEAN lainnya dengan lebih efisien. Kemudian ada kemitraan pasar lokal. Kebijakan ini di mana memberikan kesempatan untuk
menjalin kemitraan dengan pemasok lokal. Hal ini dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi rantai pasokan serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi negara. Nah, dari kebijakan yang ada ini semua membuat Thailand menjadi destinasi yang menarik bagi Honda untuk melakukan investasi dan mengembangkan operasi mereka di Thailand. Selanjutnya kita masuk ke bagian teori. Jadi apabila ditinjau dari teori neoklasikal, perusahaan Honda di Thailand ini tidak selalu memiliki penawaran dan permintaan yang fleksibel. Sedangkan menurut teori neoklasikal sendiri seharusnya ekonomi itu memiliki supply and demand yang fleksibel. Nah, seperti buktinya itu ada pada tahun 2020 saat pandemi terjadi, Thailand itu menutup 2 pabrik Honda yang lokasinya berada di Pranakhon Siayutthaya dan Prachinburi di Thailand. Kami mendapatkan sumber ini dari kanbudi.co.id. Nah, hal itu menunjukkan bahwa permintaan pasar itu turun karena pandemi. Maka dari itu dikatakan bahwa perusahaan Honda di Thailand ini tidak selalu memiliki penawaran dan permintaan yang fleksibel. Lalu dalam sistem kapitalisme, terdapat juga unsur pasar bebas dan juga kepemilikan pribadi. Jepang merupakan salah satu negara yang menganut sistem kapitalisme, di mana di dalamnya terdapat perusahaan-perusahaan swasta, salah satu contohnya yaitu Honda. Walaupun intervensi pemerintahan sangat minim, tetapi terdapat hubungan kerjasama antar kedua belah pihak antara pemerintah Jepang dan juga perusahaan Honda. Seperti yang dikutip dalam Bloomberg.com, pemerintah Jepang memberikan subsidi kepada Honda sebesar 1,2 miliar US dollar dalam upaya untuk mendorong produksi baterai yang diproduksi oleh Honda. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami memohon maaf. Terima kasih.